Marc Marquez hadapi tekanan di Motegi, siap segel gelar juara dunia MotoGP 2025. Marc Marquez tengah berada di ambang sejarah besar. Dengan performa luar biasa sepanjang musim 2025, pembalap Ducati itu punya peluang emas untuk mengunci gelar juara dunia MotoGP di seri Jepang yang digelar di sirkuit Twin Rim Motegi pada 26-28 September mendatang. Semua mata tertuju pada sang 8 kali juara dunia tersebut, yang musim ini tampil lebih matang, konsisten, sekaligus menegaskan dirinya sebagai penguasa baru Ducati. Dominasi di musim 2025. Sejak awal musim, Marc Marquez menunjukkan konsistensi luar biasa. Hampir di setiap seri, ia selalu finish di barisan depan, baik pada sprint race maupun balapan utama. Raihan kemenangan beruntun di beberapa sirkuit krusial membuat posisinya di klasemen tak tergoyahkan. Saat ini, Marquez memimpin dengan 512 poin, unggul 182 poin dari adiknya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua klasemen. Dengan 5 seri tersisa setelah Jepang, jumlah maksimal poin yang tersedia hanya 185 poin. Artinya, jika Marc mampu meraih setidaknya 3 poin lebih banyak dari Alex pada akhir pekan Motegi, ia otomatis akan mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 tanpa harus menunggu seri berikutnya. Pencapaian ini terasa spesial karena akan menjadi gelar juara dunia ke-7 Marc di kelas Premier, sekaligus gelar pertamanya bersama Ducati. Setelah bertahun-tahun membelah Honda dan mengalami cedera yang hampir menghentikan karirnya, kebangkitan Marquez bersama Ducati musim ini menjadi kisah comeback paling dramatis dalam sejarah MotoGP modern. Tekanan besar di Motegi. Namun, jalan menuju gelar tidak sepenuhnya mulus. Marc tetap harus menghadapi tekanan besar di Motegi. Beberapa faktor yang bisa memengaruhi penampilannya antara lain: 1. Ekspektasi publik dan media. Semua orang kini melihat Marquez hampir pasti juara dunia. Media menyorotinya sebagai gelar yang tinggal menunggu waktu. Tekanan semacam ini bisa menjadi beban mental. Satu kesalahan kecil saja di sprint atau balapan utama bisa menunda pesta juara, dan Marquez tentu tidak ingin kehilangan momentum di Jepang. 2. Kesalahan di sprint race San Marino. San Marino menjadi pengingat bahwa Marc tetap manusia biasa. Ia sempat jatuh saat memimpin sprint race di Misano. Kejadian itu memicu sorakan dari sebagian penonton, terutama fans Valentino Rossi, yang menertawakan kejatuhannya. Namun, Marc membalas dengan cara terbaik, menang di balapan utama sehari kemudian. Meski kemenangan itu mengukuhkan mentalitas juara, kejadian serupa tetap bisa terjadi jika konsentrasi sedikit saja buyar. 3. Karakter sirkuit Motegi. Motegi dikenal sebagai sirkuit dengan tikungan stop and go, menuntut pengereman keras dan akselerasi cepat. Ducati dikenal kuat di trek seperti ini, tetapi kondisi cuaca yang tak menentu bisa memengaruhi performa ban. Jika hujan turun, peluang kejutan dari pembalap lain akan semakin besar. 4. Persaingan internal dan rivalitas. Meski unggul jauh, Marc tetap harus waspada terhadap adiknya, Alex Marquez, yang berambisi memperkecil jarak. Selain itu, pembalap seperti Marco Bezzecchi atau Francesco Bagnaia juga bisa menjadi batu sandungan. Bagnaia sendiri sedang mencari solusi dari inkonsistensi performanya, sementara Bezzecchi selalu berbahaya di sirkuit-sirkuit cepat. Mentalitas sang juara. Dalam beberapa wawancara menjelang GP Jepang, Marquez menegaskan dirinya tak ingin terbawa euforia. "Saya tahu peluang itu ada, tapi saya tidak mau terlalu menggebu-gebu. Fokus saya adalah menjalani balapan demi balapan dengan konsentrasi penuh. Jika gelar datang di Motegi, itu bonus. Jika tidak, saya masih punya beberapa seri untuk menuntaskannya,"
kata Marc. Sikap ini menunjukkan kematangan Marquez sebagai pembalap senior. Ia tahu bahwa gelar dunia hampir pasti dalam genggamannya, tetapi ia tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu. Strateginya sederhana, tetap mengumpulkan poin, meminimalkan kesalahan, dan menjaga ritme konsisten di lintasan. Dukungan dari Ducati. Di garasi Ducati, dukungan penuh diberikan kepada Marquez. Manajer tim, Gigi Dall'Igna, menyebut bahwa Marc membawa aura positif ke tim dan menjadi inspirasi bagi pembalap lain. Dia bukan hanya cepat, tetapi juga punya mental juara yang luar biasa. Kehadirannya membuat seluruh tim termotivasi bekerja lebih keras, ujar Dall'Igna. Menariknya, meski fokus utama ada pada Marquez, Ducati juga tetap mendukung Pecco Bagnaia yang sedang berjuang menemukan solusi atas performanya yang naik turun. Hubungan baik di dalam tim menjadi salah satu kunci keberhasilan Ducati mendominasi musim ini. Makna jika juara di Motegi. Jika Marquez berhasil mengunci gelar di Motegi, momen itu akan sangat bersejarah. Pertama, karena Motegi adalah rumah Honda, tim yang dulu membesarkannya. Mengunci gelar dunia di sana bersama Ducati akan menjadi simbol kebangkitan sekaligus pembuktian bahwa ia bisa juara dimanapun, dengan motor apapun. Kedua, keberhasilan ini akan semakin meneguhkan statusnya sebagai salah satu pembalap terbesar sepanjang masa. Dengan 7 gelar Premier Class, ia sejajar dengan legenda-legenda besar MotoGP. Ketiga, bagi Indonesia dan Asia, IP Motegi akan menjadi sorotan karena setelah Jepang, seri berikutnya adalah Mandalika, Indonesia. Jika gelar sudah dikunci di Motegi, balapan di Mandalika akan berubah menjadi pesta perayaan besar-besaran, di mana Marc akan tampil tanpa tekanan, hanya untuk menghibur para fans. MotoGP Jepang 2025 di Motegi akan menjadi panggung krusial bagi Marc Marquez. Semua faktor, mulai dari dominasi poin, pengalaman, hingga dukungan Ducati, mengarah pada kemungkinan besar ia mengunci gelar juara dunia ke-7 di kelas Premier. Namun, tekanan besar tetap ada, ekspektasi publik, risiko kesalahan kecil, dan kondisi sirkuit yang penuh tantangan. Bagaimana Marc mengatasi semua itu akan menentukan apakah pesta juara akan digelar di Motegi atau harus menunggu di seri berikutnya. Yang pasti, Marc Marquez telah membuktikan dirinya sebagai petarung sejati. Dari jatuh di sprint race hingga bangkit menang di San Marino, dari cedera panjang hingga kembali ke puncak, cerita musim 2025 ini adalah kisah kebangkitan luar biasa. Dan kini, babak penentu ada di Jepang, saat dunia menanti apakah Marc Marquez benar-benar bisa menutup musim dengan cara paling sempurna, juara di Motegi. Doa baik dari garasi Ducati, harapan juara Marc Marquez. Seiring berjalannya musim MotoGP 2025, Ducati dan timnya semakin optimis bahwa Marc Marquez akan mengunci gelar dunia, dan mereka tidak cuma berharap, tapi juga aktif mencari solusi agar semua pembalap, termasuk Pecco Bagnaia, bisa tampil optimal. Inilah cerita di balik dukungan, tekanan internal, serta langkah-langkah korektif yang sedang diambil. Pecco Bagnaia di tengah kesulitan. Pecco Bagnaia, yang sebelumnya sangat digadang sebagai kandidat juara dunia, belakangan ini menghadapi problem performa yang cukup signifikan. Di sprint race MotoGP Catalunya 2025, Bagnaia finish di posisi ke-14 dan gagal mengumpulkan poin. Penampilannya di kualifikasi pun jauh dari harapan, bahkan harus memulai dari grid ke-21. Dia mengeluhkan bahwa ban depan motornya menutup closing dan kesulitan membuat motor belok dengan baik. Masalah seperti ini membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Performa di beberapa trek juga tampak inkonsisten.
Terobosan setup yang berhasil di satu seri belum tentu efektif di seri-seri berikutnya. Bagnaia dan tim Ducati menyadari bahwa salah satu masalahnya adalah adaptasi setting motor pada karakteristik lintasan yang berbeda-beda. Nasihat dukungan Marc Marquez. Dalam situasi sulit Bagnaia, Marc Marquez mengambil peran yang lebih dari sekadar rekan satu tim. Dia menjadi sumber dorongan motivasi dan praktis memberikan nasihat. Bagnaia sempat curhat kepada Marc Marquez tentang betapa beratnya akhir pekan balap yang dijalaninya baru-baru ini. Marquez menanggapi curhatan itu dengan menenangkan dan memberi solusi langkah demi langkah. Kau harus melakukan reset, Misano bagus, serta bahwa ketika semua pertanyaan dan tekanan berhenti, situasi akan membaik secara bertahap. Ducati sendiri mendukung penuh upaya Bagnaia menemukan kembali feelingnya dengan motor. Bahkan Gigi Dall'Igna, bos besar Ducati, menyatakan akan terus bekerja keras agar Bagnaia dapat kembali tampil kompetitif. Marc Marquez, di antara dua realitas yang kian mendekat. Sementara Bagnaia dalam fase pemulihan mental dan teknis, kondisi Marquez tampak jauh lebih stabil. Berikut beberapa poin penting mengenai posisinya. Marquez saat ini berada di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan keunggulan poin yang signifikan atas saingan terdekatnya, termasuk Alex Marquez dan Bagnaia. Keunggulan poin ini memberi Ducati harapan nyata bahwa Marquez bisa memastikan gelar dunia dalam seri yang akan datang di Misano, Motegi, Jepang, atau mungkin di Mandalika, Indonesia, tergantung hasil dan performa di sisa seri. Beberapa perhitungan menyebut bahwa jika Marquez terus konsisten, gelar bisa diraih lebih awal. Meski artikel yang Anda minta tidak menyebut angka tepat, ini merupakan interpretasi dari laporan-laporan terkait lainnya. Solusi jalan keluar untuk Bagnaia. Ducati tampaknya tidak tinggal diam menghadapi krisis performa Bagnaia. Berikut beberapa langkah yang sudah dan mungkin akan dilakukan sebagai solusi. 1. Reset mental dan setup motor. Salah satu saran Marquez adalah reset. Artinya Bagnaia harus mengosongkan pikiran dari tekanan dan hasil buruk sebelumnya, lalu mulai membangun performa dari awal, satu trek ke trek. Hal ini juga mencakup perbaikan setup motor, swing arm, penggunaan ban, semi setup sirkuit, agar sesuai dengan karakter lintasan dan gaya balapnya. 2. Optimalisasi teknis. Masalah ban depan yang menutup adalah isu yang teknis. Ducati telah menyadarinya dan berusaha untuk melakukan perubahan kecil pada bagian sasis, geometri ban, atau pengaturan suspensi agar motor dapat belok lebih presisi dan responsif. 3. Dukungan mental dan psikologis. Percakapan dan video behind the scene yang dirilis Ducati menunjukkan bahwa Bagnaia mendapat dukungan dari Marc Marquez dan dari tim agar tidak kehilangan kepercayaan diri. Hal ini penting karena motivasi dan mental yang kuat sering menjadi pembeda di ajang balap di mana margin kemenangan bisa sangat tipis. 4. Manajemen harapan dan tekanan media. Tekanan dari media dan penggemar tentu ada, terutama bagi pembalap seperti Bagnaia yang sudah pernah berada di puncak. Ducati perlu membantu Bagnaia agar tidak terlalu terbebani komentar-komentar tentang performa buruk atau harus segera bangkit. Nasihat seperti dari Marquez bahwa ketika pertanyaan-pertanyaan dari wartawan dan tekanan berhenti akan banyak membantu menenangkan suasana, memberi ruang untuk perbaikan secara bertahap. Makna dari doa baik Ducati. Istilah doa baik garasi Ducati menggambarkan semangat kolektif dalam tim untuk mendukung Marc Marquez meraih gelar dunia dan pada saat bersamaan membantu Bagnaia keluar dari bayang-bayang performa yang melemah. Doa di sini bukan cuma doa harfiah, tapi juga doa dalam bentuk tindakan nyata, dukungan teknis, mental, dan tim. Ducati sebagai pabrikan ingin menjaga citra bahwa mereka tidak hanya mengutamakan satu pembalap, melainkan seluruh skuadnya. Marc Marquez mendekat ke gelar, kemenangan di San Marino hingga peluang juara di Jepang atau Indonesia.
Marc Marquez kembali membuat pernyataan tegas di lintasan. Dengan kemenangan gemilang di Grand Prix San Marino, pembalap Ducati ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai favorit juara dunia MotoGP 2025. Tidak hanya kemenangan itu sendiri yang menjadi sorotan, tetapi cara dia bangkit setelah kegagalan di sprint race, dan keyakinannya yang tenang namun yakin bahwa gelar bisa dipastikan di Jepang atau Mandalika, Indonesia. Dari keterpurukan ke kebangkitan penuh semangat. Hari Sabtu di San Marino tidak berjalan mulus bagi Marquez. Dalam sprint race, ia memimpin lomba setelah start yang agresif, namun menyesalinya dengan sebuah kesalahan di tikungan 15, menyebabkan jatuhnya dia dari posisi terdepan. Rekor impresifnya dalam sprint, finish podium berturut-turut, dominasi sprint, pun terganggu. Namun, Marquez tidak larut dalam kekecewaan. Malam itu membakar semangatnya, Special Fire Inside, untuk menebus pada balapan utama di hari Minggu. Kemenangan di San Marino, duel mendebarkan. Balapan utama di Misano menjadi panggung pertarungan keras antara Marquez dan Marco Bezzecchi. Dimulai dari posisi grid kedua baris, Marquez langsung tancap gas dan menjaga tekanan terhadap Bezzecchi yang start dari pole. Berbagai kejadian mewarnai balapan, dari kejadian beberapa pembalap lain yang mengalami DNF di tengah lomba, hingga keadaan tensi tinggi di depan antara Marquez dan Bezzecchi. Pada lap ke-12, kesempatan muncul, Bezzecchi melakukan kesalahan di tikungan 8, keluar sedikit dari racing line, membuat Marquez bisa melewatinya dan mengambil alih pimpinan. Setelah memimpin, Marquez harus menjaga keunggulan dan mengelola tensi. Bezzecchi tak ingin kalah mudah. Dia mengejar lewat putaran-putaran terakhir, bahkan sempat mencetak fastest laps untuk mendekat. Tapi Marquez, didukung ritme yang stabil, berhasil mempertahankan keunggulan sekitar setengah detik hingga finish. Kemenangan ini menjadi kemenangan ke-11 Marquez di musim MotoGP 2025. Dengan total poinnya yang sekarang mencapai 512, ia memiliki keunggulan 182 poin atas adiknya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua klasemen. Peluang gelar dunia, Jepang atau Mandalika? Dengan kemenangan di San Marino, kondisi Marquez makin mendekati momen krusial, mengunci gelar dunia. Menurut regulasi dan perhitungan poin, Marquez hanya perlu meraih minimal 3 poin lebih banyak dibanding Alex Marquez pada seri MotoGP Jepang untuk memastikan gelar juara dunia 2025. Even jika gelar belum dipastikan di Jepang, Mandalika, Indonesia, diperkirakan menjadi tempat showdown berikutnya. Marquez sendiri mengaku tidak terlalu mempermasalahkan di mana gelar itu akan dikunci, apakah di Motegi, Jepang, atau Mandalika. Yang penting baginya adalah menjaga konsistensi dan menyelesaikan musim dengan sebaik mungkin. Ia mengatakan bahwa meraih gelar di Jepang bukanlah hal yang memiliki arti lebih besar dibandingkan di Indonesia, walau pada sisi emosional tentu menarik bagi banyak penggemar. Tekad, fokus, dan perasaan manusiawi. Yang menarik dari Marquez musim ini bukan hanya kecepatan dan kemenangan, tapi bagaimana ia mengelola tekanan. Setelah keluar dari sprint race dengan jatuh, banyak yang bertanya apakah akan ada efek psikologis. Namun di balapan utama, Marquez menunjukkan mental baja. Dia menyebut bahwa kesalahan di sprint malah menjadi bahan bakar untuk balapan hari Minggu. Saya punya energi ekstra, konsentrasi ekstra. Ia juga mengakui bahwa lawan seperti Bezzecchi memberikan tantangan besar, memaksa Marquez untuk tidak lengah. Sesekali melakukan kesalahan kecil, seperti melewati marka tikungan, menunjukkan bahwa bahkan pembalap terbaik pun tidak lepas dari risiko. Namun Marquez mampu mengatur ritme dan memilih momen yang tepat untuk menyerang. Makna kemenangan San Marino, harapan untuk penutup musim. Kemenangan di San Marino bukan sekadar tambahan angka di tabel klasemen, tapi juga simbol bahwa Marquez berada dalam performa terbaiknya musim ini. Setelah tahun-tahun penuh tantangan, cedera, adaptasi pada materi baru di Ducati, kini ia tampak kembali dominan. Jika ia berhasil mempertahankan momentum ini, menghindari kesalahan fatal, dan tetap fokus pada setiap seri sisa musim, maka gelar dunia ke-7 di kelas MotoGP bukanlah sekadar impian, melainkan probabilitas nyata. Marc Marquez, dengan kemenangan di San Marino, telah mengambil langkah besar menuju gelar dunia MotoGP 2025. Kemenangan tersebut bukan tanpa drama, dari sprint gagal, tekanan lawan, hingga manuver emosional di trek, semuanya menggarisbawahi bahwa gelar tersebut bisa jadi buah dari kombinasi kecepatan, konsistensi, dan mental yang kuat. Sekarang sorotan berpindah ke Motegi, Jepang. Di sana, Marquez mungkin akan mengunci gelar. Jika tidak, Mandalika siap menjadi saksi di mana sejarah bisa tercipta. Bagaimanapun, yang jelas adalah,
Musim ini akan diingat sebagai salah satu musim kebangkitan Marc Marquez, pembalap yang menunjukkan bahwa meskipun jatuh, ia mampu bangkit dan menang di momentum yang paling menentukan. Sementara itu, teriakan kebencian di Misano. Ketika Marc Marquez jatuh, penonton justru bersenang-senang respons dingin El Cabroncito. Layar mulai memerah, kerumunan bergemuruh. Di tikungan 15 sirkuit Misano, sebuah adegan yang tak terduga menjungkir balikan ritme balapan dan menguji jiwa seorang legenda. Marc Marquez, sang 8 kali juara dunia, yang sejak start sudah memunculkan aura ancaman, malah terseret dalam tragedi kecepatan. Lebih pilu dari sekadar jatuhnya motor Ducatinya adalah sorakan yang menggema dari tribun, bukan simpati, melainkan perayaan. Sabtu malam, 13 September 2025, sprint race di Misano. Cahaya lampu sorot menyapu permukaan lintasan, aroma bahan bakar dan karet terbakar melayang tajam, dan ketegangan menempel di udara. Marquez memulai dari grid keempat, mengejar dan melewati rival-rivalnya, menyalip Marco Bezzecchi, perlahan tapi pasti mengambil alih pucuk pimpinan. Semua mata tertuju padanya, seolah panggung diatur khusus untuk menampilkan satu sosok, si alien, sang penguasa tikungan. Lalu tragedi itu menghantam. Pada tikungan 15, yang selama ini menjadi saksi ribuan kecepatan ekstrim, Marquez kehilangan kendali. Motor melayang, pembalap jatuh, gravel dan dinding pembatas menjadi saksi bisu betapa kejamnya olahraga ini bisa menjadi. Momentum kemenangan terbakar dalam 1 detik, suara decitan rem, hantaman bodi ke aspal, dan kemudian diam yang pecah oleh sorak penonton. Tepat ketika Marquez tergeletak, kamera menangkap sesuatu yang tak kalah penting, sorakan meriah dari penonton. Jeritan bahagia, tepuk tangan, seolah melihat satu ikon roboh, dan mereka memutuskan untuk merayakannya. Ketidakadilan? Kemarahan? Mungkin. Rivalitas berdarah antara Marquez dan publik Italia kini bangkit kembali. Gaung Valentino Rossi masih menyesakkan dada para fans yang merasa Marquez terlalu alien untuk disembah dan terlalu kuat untuk dicintai. Ketika suasana memanas, Marquez tetap dingin. Tak satu umpan emosional yang dilemparkannya, tak sepatah kata teriakan yang menyalahkan tribun. Di konferensi pers, dengan suara yang sudah tidak asing, ia berkata, "Mereka itu yang berpikir bahwa aku dari planet lain, aku toh manusia biasa." Detik Sport, 1. Itu adalah tindakan yang mendefinisikan mereka, lebih baik tidak usah dianggap penting. Detik Sport, 1. Kata-kata setajam pisau, namun disampaikan dengan ketenangan yang membakar, bukan menahan marah, melainkan menguasai diri. Seakan berkata, sorak kalian hanyalah angin. Aku tetap di puncak. Dan memang, secara klasemen, insiden ini tak mengoyak posisi Marquez. Ia masih nyaman memegang pucuk MotoGP 2025 dengan keunggulan yang cukup jauh, 173 poin di atas Alex Marquez yang berada di posisi 2. Detik Sport, 1. Sprint race mungkin gagal diselesaikan, tapi dunia kejuaraan tetap di tangannya. Kekuatan mentalnya diuji malam itu, bukan hanya oleh fisiknya, tapi oleh hinaan yang diabadikan kamera. Narasi visual untuk video. 1. Opening berdarah slow motion Marquez memotong dan memimpin di tikungan, deru mesin, getaran atmosfer. Kamera tribun yang penuh kontras, beberapa wajah bersorak, beberapa tatapan tegang. 2. Detik-detik jatuh transisi cepat dari kemenangan menuju tragedi. Roda depan kehilangan grip, Marquez tergelincir, tubuhnya melayang ke aspal, motor menghantam pembatas. Efek suara keras, guliran kamera, debu, impak. 3. Reaksi tribun suara sorakan, jerit gembira. Wajah-wajah yang tidak bisa menyembunyikan kesenangan. Kontras antara penderitaan sang pebalap dan kegembiraan di kursi penonton. 4. Diam sejenak, lalu kalimat dingin cut ke Marquez yang berdiri, helm dilepas, pandangan menghadap kamera. Aku manusia biasa. Ekspresi yang bercerita lebih dari 1000 kata. 5. Klasemen pengingat kekuasaan grafik naik turun kejuaraan, angka keunggulan 173 poin, seakan menegaskan, insiden ini bukan kekalahan, hanya jeda sementara. Kesimpulan dengan imbas emosional. Balapan bukan sekadar siapa yang tercepat, bukan pula siapa yang terjatuh paling dramatis. Ia juga tentang siapa yang tetap berdiri setelah semua api kebenaran dibakar oleh kebencian. Marquez, walau jatuh, tegak dalam martabatnya. Dalam riuhnya teriakan yang ingin merendahkan, ia memilih diam yang lebih menyayat. Dalam sorak yang hendak mengakhiri mimpi, ia tetap menjaga asa yang tak ternilai.
Pertanyaan yang menggantung, apakah Sora itu hanya olok-olok rival, atau bagian dari budaya yang menyatu dengan sosok besar seperti Marquez? Apapun itu, satu hal pasti, malam di Misano menegaskan bahwa di dunia balap motor, kekuatan sejati tak selalu lahir dari kemenangan, melainkan dari keberanian menjaga harga diri di tengah badai. Sementara itu, Misano, panggung dongeng atau panggung perang? MotoGP San Marino 2025 dimulai dengan gebrakan yang mengguncang. Marc Marquez kembali menunjukkan taringnya. Dalam sesi latihan bebas pertama, FP1, ia bukan hanya tampil tercepat, tapi juga memecahkan rekor waktu di sirkuit Misano. Catatan waktu 1 menit 31,206 detik menempatkannya di puncak, sekaligus menegaskan bahwa Marc dan Ducati bukan main-main. Lawan-lawannya terdiam, publik bersorak, dan dunia balap tahu, permainan sesungguhnya baru dimulai. Namun, catatan waktu ini bukan sekadar angka. Itu adalah sinyal bahwa Marquez bersama tim Ducati telah menemukan kombinasi sempurna. Setup motor, suspensi, aerodinamika, pilihan ban, semuanya seolah menyatu dengan naluri seorang juara dunia 8 kali. Rivalnya pun tak bisa menutup rasa kagum bercampur cemas. Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, hingga Alex Marquez, semua tahu satu hal, mengejar Marc kali ini tidak mudah. Seorang pengamat bahkan berkomentar, waktu Marquez adalah pukulan mental. Lawan akan terbebani bahkan sebelum balapan dimulai. Di garasi Ducati, suasana penuh fokus. Para mekanik tersenyum tipis, tapi tetap waspada. Mereka tahu, yang dipertaruhkan bukan hanya kemenangan latihan, melainkan momentum menuju sprint race dan race utama. Marquez terlihat tenang, berbicara dengan kru, menatap data di layar, lalu kembali tersenyum penuh percaya diri. Keunggulan Marquez di Misano bukan hanya soal tenaga mesin. Ia mampu memaksimalkan tikungan cepat, transisi mulus dari kanan ke kiri, serta pengendalian motor yang begitu presisi. Grafik time split menunjukkan betapa dominannya ia di sektor teknis.